Mengusik Hambalang sama dengan menusuk SBY, tidak berdarah tapi sakit. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tidak ada yang abadi di dunia ini, ujar Ariel Noah dalam lirik lagunya yang berjudul Tidak Ada Yang Abadi, karena semua pasti ada masanya, termasuk kekuasaan. Bahkan sekelas Nabi Sulaiman saja yang konon katanya raja dari segala makhluk, dianugerahi kerajaan yang besar, rajai binatang serta makhluk gaib seperti jin dan setan, membangun infrastruktur dibantu oleh jin, mampu melunakkan tembaga serta dapat menundukkan angin, tetap saja tidak abadi berkuasa. Konon katanya, ia menjadi raja hanya selama 40 tahun. Hanya saja yang jadi pertanyaan di sini, meninggalkan kekuasaan itu dengan cara baik-baik atau terhormat, atau dengan cara yang tidak baik. Banyak juga loh yang setelah berkuasa malah kehidupannya semakin hina, dihujat sana-sini dan segala macamnya. Salah seorang diantaranya mantan pemimpin yang meninggalkan legasi tidak baik ini adalah Presiden Republik Indonesia ke-6 SBY. Tentu kita masih ingat bagaimana beruntungnya dia dulu. Punya partai yang baru juga disahkan, yakni pada tahun 2003. Pada pemilu 2004 sudah berhasil mendapatkan 57 kursi dengan perolehan 8,45 juta suara atau 7,45%. SBY juga kala itu hanya seorang mantan Menko Polsoskam di era Megawati dan pernah dipecat oleh Gus Dur dari Menteri Pertambangan dan Energi. Berhasil terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2004 silam, mengalahkan petahana. Persoalan dia dianggap memakai jurus playing victim, baper dan segala macamnya itu urusan lain. Tapi dari seorang mantan menteri pecatan dan hanya punya kendaraan partai baru bisa terpilih sebagai presiden itu merupakan hal yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah itu karena SBY menerapkan strategi yang jitu? Gak juga sih, karena buktinya sekarang ia tidak mampu mengangkat partainya kembali pasca jatuh. Ada satu ungkapan yang bisa menggambarkan hal ini, yakni orang pintar itu masih kalah sama orang beruntung. Artinya, ada faktor keberuntungan di balik terpilihnya dia menjadi presiden 2 periode tersebut. Hanya saja SBY tidak memanfaatkan keberuntungan yang dimilikinya itu dengan baik. Terbukti, ia seolah membiarkan kader partainya menggarong duit negara. Dan pelak, karena itu SBY yang jadi presiden. Kader Partai Demokrat yang korupsi berjamaah, hingga satu persatu dari mereka diciduk KPK. Mulai dari Angelina Sonda, Andi Malarangeng, Jero Wacik, hingga Sultan Batugana. Si Sultan Batugana ini sebenarnya yang paling apes. Belum juga sempat menikmati uang hasil korupsi dengan maksimal, sudah keburu ditangkap KPK. Hingga saat meninggal pun ia masih menyandang status sebagai napi koruptor. Termasuk juga besan SBY sendiri, Aulia Pohan, tidak lepas dari yang namanya korupsi. Ia kala itu 2009 dihukum penjara 4 tahun 6 bulan akibat nyolong duit negara tersebut, dan pada tahun 2010 diperiksa oleh Pansus Bank Senturi. Padahal partainya getol banget loh pasang iklan di TV kala itu dengan slogan yang sangat terkenal, katakan tidak pada korupsi. Selama ini yang penulis tahu, itulah satu-satunya iklan partai yang secara terang-terangan melakukan pembohongan publik dengan 3 pemerannya ternyata adalah koruptor. Termasuk Ibas, putra SBY, juga menjadi bintang iklan partai berlambang bintang Mercy itu. Si waketum Partai Demokrat tersebut disebut oleh Nazarudin terlibat dalam kasus korupsi. Hanya saja menurut mantan anak buahnya Yulianis, Ibas tidak ditangkap KPK kala itu lantaran dibackingi oleh 2 komisioner KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Nah, selain itu, warisan SBY lainnya yang tidak kalah hinanya adalah beberapa bangunan mangkrak. Salah satu yang paling terkenal adalah Wisma Atlet Hambalang yang pembangunannya terhenti karena sebagian dananya dikorupsi oleh kader Partai Demokrat. Karena begitu berpengaruhnya pusat olahraga Hambalang itu terhadap SBY, sampai-sampai Tour de Java yang dia gelar dulu auto jadi hancur berantakan hanya dengan Presiden Jokowi berkunjung ke sana. Jadi kalau mau menusuk SBY itu gak perlu pakai pisau segala, cukup usik Hambalang, sudah dipastikan ia akan tertusuk tapi tidak berdarah. Terbukti kok, baru-baru ini kubu lawannya sesama kader Partai Demokrat menggelar konferensi pers di Candi Warisan SBY itu. Kita konfres di tempat yang paling bersejarah dan penuh paradoks. Satu sisi katakan tidak, tapi sisi lain lakukan korupsi secara berjamaah, termasuk proyek Hambalang, ujar Darmizal dalam konferensi pers itu 25 Maret. Kita tahu sendiri siapa si Darmizal ini. Relawan SBY JK di Pilpres 2004 lalu, pernah juga menjabat sebagai Wasekjen dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat yang dipecat oleh AHY beberapa waktu lalu. Jelas tujuannya menggelar konferensi pers di Hambalang itu tidak lain tidak bukan untuk mematahkan semangat SBY dan AHY. Kura-kura Hambalang tersebut ibarat bulu ketek Samson yang jika dicabut maka kekuatannya otomatis akan hilang, yang artinya mengusik Hambalang itu sama dengan mencabut kekuatan SBY. Mak jelap, ternyata apa yang dilakukan di masa lalu dan hari ini bisa juga berdampak terhadap kehidupan di masa yang akan datang, alias siapa yang menabur angin akan menuai badai.
Ibas bakal diseret ke KPK oleh Demokrat versi Muldoko, SBY auto kejang. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Hari ini ada konferensi pers berlokasi di Wisma Hambalang yang mangkrak. Beberapa pendiri partai dan senior Partai Demokrat versi Muldoko ikut hadir dan menyemarakan acara. Awalnya sebelum acara dimulai beredar alasan pemilihan lokasi Hambalang karena tempatnya terbuka dan cocok dipilih di tengah suasana pandemi. Namun setelah konferensi berlangsung, ada penjelasan lebih detail mengenai alasan dipilihnya tempat sakral yang membawa elektabilitas Demokrat terjun bebas tersebut. Nama-nama seperti Max Sopacua, Hengki Luntungan, Darmizal dan lainnya memang terlihat sangat aktif menyerang SBY. Sampai-sampai kita tahu puisi terakhir karangan SBY menuliskan cerita tentang pengkhianatan seorang sahabat. Di era SBY memimpin, mungkin kita semua masih percaya akan bualan sang mantan. Dengan wajah sendu dan mimik terzolimi, ia sukses mengelabui ratusan juta penduduk. Tapi saat ini jualannya hampir pasti tidak laku lagi, kecuali bagi abdi dalamnya sendiri. Seperti yang diungkapkan para senior partai hari ini, bahwa pemilihan Hambalang untuk mengingatkan kita pada peristiwa bersejarah, bagaimana korupsi yang begitu besar hingga menyentuh angka triliunan melibatkan sejumlah nama. Salah satunya Anas Urbaningrum, Nazarudin dan Angelina Sondah termasuk Ibas. Sayangnya saat semua harus menanggung hukum dan dipenjara, nama Ibas seakan tidak tersentuh, padahal semua saksi sudah menyebut namanya termasuk Julianis. Dengan diselenggarakannya konferensi pers Demokrat di Hambalang, diharapkan akan bisa memberikan citra partai ini seperti yang diibaratkan oleh salah satu tokoh yang hadir, bahwa Demokrat ibarat pakaian yang kotor karena Hambalang. Maka untuk mencuci pakaian tersebut penting untuk mengadili semua yang terlibat di kasus Hambalang tanpa pengecualian. Kalau perlu kasus lama yang melibatkan Ibas harus dituntaskan dengan mendorong KPK agar berani melakukan pembersihan. Max Sopacua juga menambahkan bahwa Hambalang akan dijadikan Demokrat versi Muldoko sebagai starting point to struggle for the future. Artinya di tempat sakral tersebut saat Demokrat jatuh ke titik terendahnya akan menjadi awal mula kebangkitan di 2024 kelak. Mereka juga menyebut KLB 2020 telah cacat karena mencoret puluhan pendiri partai dan hanya menyisakan 2 orang. Selain itu, SBY dengan curang mengubah ADART Demokrat dan membuatnya sebagai partai keluarga. Mungkin ini adalah saatnya keluarga Cikeas menerima karma. Mau berlari ke dasar laut atau menaiki gunung tertinggi apapun, tidak akan bisa menolak takdirnya bahwa suatu saat Ibas juga akan dipenjara. Dan mungkin saat itu hanya tinggal hitungan bulan bahkan minggu. Sia-sia sudah usaha SBY untuk menutup bangkai sang anak. Sudah karir AHY dihabisi demi mimpi jadi ketum partai, kini yang ada malah kenyataan pahit harus berhadapan dengan banyak orang yang dizolimi dahulu kala. Memang benar kalau hidup berputar bak roda, akan ada saatnya merasakan kehidupan di atas, ada pula saatnya merasakan hidup di bawah. Dan kini SBY yang sudah terlalu panik bisa dipastikan auto kejang mendengar berita ini. Baru kemarin AHY dibaiat jadi ketum, baru kemarin dirinya naik jadi majelis tinggi, baru kemarin Ibas memegang peran sebagai waketum. Kini semuanya terasa hambiar, rasanya tak ada lagi baju partai yang begitu dibanggakan. Buat apa mengumpulkan pundi uang setumpuk jika akhirnya sang anak berakhir di penjara? Pelajaran dari hidup SBY juga bisa kita renungi bersama, bahwa hidup dalam kesederhanaan dan kejujuran lebih mulia ketimbang setumpuk harta dunia. Seperti akhir episode Jokowi nantinya, bisa kita pastikan dirinya akan sibuk menikmati masa tua dan bermain bersama Jan Etes, Sedah Mirah dan lainnya. Beda jauh dari keluarga SBY yang pada akhirnya semua terancam dipenjarakan. Mungkin saja hukumannya lebih berat ketimbang Anas, meski SBY masih bergelimang harta, tapi dia tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, hanya menunggu waktu sampai semua boroknya satu persatu dilucuti. Tidak akan ada gunanya lagi museum di Pacitan yang dibuat atas namanya. Tak berguna lagi semua pencitraan dalam bentuk album lagu, pantun, puisi dan sebagainya, karena yang diingat rakyat adalah bagaimana ia menghalalkan segala cara demi menghindari kasus korupsi yang menjerat anaknya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.